Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap ketiga dalam pembuatan project schedule Microsoft Project yaitu penginputan tenaga kerja atau manpower atau resource. Oke. Di sini di video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara membuat tugas-tugas atau task name, kemudian melakukan penyetingan durasi dan melakukan penyetingan predecessor. Nah, di sini akan dibahas cara menambahkan tenaga kerja. Oke, untuk menambahkan list dari tenaga kerja kita akan masuk ke halaman resource. Ada dua cara. Yang pertama bisa lewat menu view, kemudian pilih resource sheet, atau teman-teman pilih menu tab view di sini, kemudian klik resource sheet. Nah, di sini merupakan tampilan untuk memasukkan tenaga kerja. Saya akan jelaskan terlebih dahulu masing-masing dari opsi-opsi ini. Oke. Yang pertama di sini ada resource name. Di sini nama-nama dari manpowernya kita tulis di sini. Kemudian di sini ada tipenya itu di sini ada 3. Ada work, material, dan cost. Untuk work itu maksudnya pekerja, tipe pekerja. Yang kedua material, yang ketiga ini biaya. Nah, jadi di resource sheet ini terbagi menjadi 3 ya. Jadi bisa pekerja nanti diinput di sini. Kemudian material juga nanti akan diinput di sini dan biaya juga akan kita input di sini juga. Tapi untuk kali ini kita akan lebih fokus dulu ke pekerja dulu, tipe yang work. Oke. Nah, kemudian di sini ada material label. Material label ini untuk nanti satuan untuk material ya, misalkan material itu dan satuannya kilogram satuannya atau apa ya, untuk pekerja itu dikosongkan saja. Inisial ini inisial untuk manpowernya, resource-nya. Kemudian grup ini untuk membedakan grup-grup dari manpower, misalkan ini grup engineering, grup produksi, grup drafter, grup fabrikasi, welder. Nah, nanti ditulis di sini, grup di sini. Kemudian ada max ini maksudnya availability dari manpower atau ketersediaan si tenaga kerja itu berapa persen dalam periode ini. Ya, barangkali kan si manpower yang kita input di sini sudah terdata di project lain sehingga ada kesibukan lain di proyek lain sehingga nanti persentasenya nanti akan muncul di sini. Kemudian di sini ada standard rate, ini gaji bisa disetting per jam atau per day, defaultnya itu per jam. Kemudian ini ada overtime rate, gaji lembur, cost per use, ini biaya dalam satu kali digunakan. Misalkan manpower ini mengerjakan satu tugas, nanti akan kena biaya per penggunaan manpower tersebut. Kemudian di sini ada XU, maksudnya pembayaran dari manpower ini mau seperti apa. Ada 3 opsi. Ada start, artinya biayanya dibayarkan di awal atau penggajiannya dibayar di awal. Prorated ini berdasarkan jam kerja yang sudah dihabiskan atau rata-rata jam kerjanya. Dia misalkan kerjanya itu 8 jam baru selesai 4 jam, nah dibayarnya itu yang 4 jam yang itu. Kemudian ada opsi N, artinya ini dibayarkan di akhir. Kemudian di sini ada pilihan jam kerjanya 24 jam, night shift atau standar. Kemudian di sini ada kode di sini itu kode, apakah itu kode manpower dari masing-masing perusahaan itu tergantung beda-beda ya ini kodenya.
Oke, sekarang saya akan input dulu tenaga kerja yang saya butuhkan untuk membuat fuel tank kapasitas 8 meter kubik dimulai dari engineering. Oke, saya ketik dulu. Oke, sudah saya input semua manpower. Yang bisa teman-teman lihat sesuai yang tadi saya jelaskan. Di sini nama-nama manpowernya, di sini grup dari masing-masing manpowernya. Max ini availability, karena ini manpowernya pertama kita input pasti ini 100%. Kemudian ini penggajiannya, ini saya contohkan 25.000 per jam, lemburnya 30.000 per jam. Untuk biaya perpenggunaannya ini saya kosongkan. Kemudian tipe pembayarannya ini rata-rata. Kalender jam kerjanya standar. Oke, untuk penginputan manpower cukup sekian. Teman-teman coba praktekkan sesuai dengan perusahaan teman-teman bekerja. Di video selanjutnya akan dibahas cara pembagian manpower tersebut ke tugas-tugas yang sudah dibuat di sini. Nanti tentunya akan banyak penyetingan, mungkin di predecessor akan ada perubahan juga. Jadi tonton video lanjutannya. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail tentang misalkan ini ada work, material cost, kemudian ini max, ini availability, itu maksudnya lebih detailnya apa, masalah gaji ini kan per jam, kalau mau dirubah ke per hari seperti apa, masalah lembur seperti apa, biaya perpenggunaan atau cara penggajian, teman-teman bisa baca link deskripsi. Di deskripsi sudah saya detailkan, saya jelaskan untuk masing-masing menu-menu ini supaya lebih jelas. Tapi kalau misalkan dengan hanya ini saja teman-teman sudah cukup, ya sudah cukup saja ini saja. Dilanjutkan ke pembagian tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.